dengan adanya statement dari Kementerian Keuangan bahwa barang bekas ini akan ditiadakan atau akan dimusnahkan. Ya, untuk itu ya kami di sini merasa gundah saat itu. Tetapi baik pedagang, baik industri, itu semua rakyat kami. Dan kami pasti akan berupaya mencarikan solusi yang terbaik untuk semua. Tanggapan saya nggak perlu dengan business thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Hoi 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 pelepas semuanya, balik lagi di episode 3 Lepas. Lewat aspirasi, ada solusi. Tapi tentunya kali ini aku tidak sendiri, aku pastinya ditemani oleh seorang mamang-mamang yang tampan, namanya adalah Mang Mang Roy. Roy. Dan Buah semangka atau tampan? apa tuh? Gak nyangka Roy tampan. Jadi, tapi emang kita harus memuji diri Iya, sendiri itu ya, Mang ya, harus. betul ya. Iya. Nah, hari ini kita bakal bahas soal thrifting ya, Mang ya. Iya. Tapi kan gak afdol kalau kita bicaranya berdua doang gitu kan. Maka dari itu kita mengundang expertnya langsung nih, Mang. Waduh. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Firnando, anggota Komisi 6 DPR RI, Dapil Jateng 1 ya, Betul. Pak ya, fraksi Golkar. Tapi begini, sebelum kita mulai nih Pak Fernando izin, baiknya kita berdoa dulu Ya. buat saudara-saudara kita yang kebetulan tertimpa musibah. Semoga korban-korban yang jadi korban diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Amin. Maha Esa, dan semoga segera pulih kembali Amin. kondisinya. Ya. Untuk itu marilah kita berdoa mulai. Baik, selesai. Terima kasih. Silakan Rahel lanjut. Nah, sebelum itu lagi nih, Ah. Pak, kabarnya gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya, karena udah memasuki masa-masa sibuknya ya Pak ya, untuk mendengarkan aspirasi dari teman-teman di Jawa Tengah gitu ya Pak. Kebetulan nih masalah thrifting ya. Iya, Oke. gimana Atau Pak? babe, barang bekas. Barang Babe, barang bekas. Betul, betul. Rahel pernah nggak beli barang bekas? Jujur pernah ya Mang Roy, apalagi dulu. Apa tuh? Kayak kardigan, kayak gitu-gitu kan. Apalagi dulu kan waktu sekolah belum punya duit ya Pak ya. Jadi belinya barang-barang yang Sama. low Saya juga price. pernah beli juga sih Pak, jujur aja. Apa tuh? Sepatu sih dulu. Sepatu. Cuman harganya kan harga friend price. Friend Friend price. price. Harga teman. Friend price. Harga teman maksudnya. Iya, friend price Iya, kan? iya. Bukan hamburger bukan ya? Bukan kentang goreng Pak. Bukan friend Pak price. Fernando sendiri pernah nggak? Pernah. Dulu Saya- mungkin pacar loak atau Saya gitu. justru pernah juga, tapi Pernah zaman juga dulu ya? sekali ya gitu kan. Oh. Saya pernah juga. Kita semua pasti yakin saya pernah. Pernah ya? Karena itu kan barang murah ya. Betul. Barang murah. Apa dan tuh Pak jenis barangnya? Baju. Oh, baju juga. Baju, celana gitu. Kita pernah juga gitu. Sebelum saya mengerti bahwa ini legal. Oh, Iya, gitu, betul. Iya, iya, iya. Nah, tapi kan yang menjadi pertanyaan masyarakat nih, Pak. Kenapa baru sekarang? Kan udah ada sejak tahun 80-an ya, kemarin kita juga dengar dari beberapa aliansi barang bekas gitu. Kenapa baru sekarang nih, Pak? Baru sekarang apa dilarang ya? Dilarangnya, Iya, larang dasar itu, kebijakannya iya. itu kenapa gitu, Iya. Pak? Jadi memang kan kita pelarangan itu kan berangkatnya dari tahun 2022 ya. Itu ada Permendak nomor 40 namanya. Itu dilarang bahwa pakaian bekas yang impor itu dilarang. Nah itu Pak Menteri itu membuat peraturan itu kan nggak ujuk-ujuk kan, nggak hari ini buat besok langsung Iya. keluarkan, nggak. Itu banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh menteri-menteri, bahkan kita ada pendengar dari expert juga, pelaku-pelaku usaha, semua itu kita dengarkan. Akhirnya tahun 2022 itulah kita akhirnya melarang. Dan banyak faktor kenapa kita melarang itu. Salah satunya adalah ya kita khawatir mengenai masalah penyakit yang akan datang ke Indonesia gitu kan. Namanya kan barang bekas kan. Barang bekas itu kan mungkin kuman itu udah menempel ke barang-barang itu gitu kan, itu salah satunya. Yang kedua adalah ini kan terjadinya kan ilegal. Mereka masuknya nggak bayar pajak, berarti kan ada efek kepada fiskal kita. Nah itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah ini menghancurkan industri kita, industri lokal kita. Jadi industri lokal kita yang dia udah membuat barang-barang jadi
yang udah bagus made in Indonesia gitu dihantam dengan barang-barang luar negeri yang notabene second atau barang bekas gitu ya, pasti kan lebih murah gitu. Jadi orang kayak saya, mungkin Mbak Rahel juga Mas Roy juga akhirnya membeli yang barang itu. Lebih Nah, murah. akhirnya industri dalam negeri ini hancur. Nah, sebuah negara itu hebat kalau industrinya harus bagus gitu. Nah, hari ini kita harus menyelamatkan industri tekstil ini. Itulah akhirnya kenapa Menteri Perdagangan pada saat itu melalui Permendak nomor 40 tahun 2022 melarang itu. Gitu. Tapi kan ini kalau saya lihat pembelinya banyak ya peminatnya, iya, Pak. sekali. Nggak bisa terbendung lah istilahnya. Betul. Bahkan di online pun ada ya kan, keranjang kuning, ayo kakak silakan kakak, Live ya gitu kan, ya. live Betul, dia. Betul. Baju mantan, terus baju mantan ya kan. Baju bekas Iya, maksudnya. Baju bekas maksudnya. Ini sepatu kelahiran Vietnam, bahasa-bahasa gitu Pak. Iya. Sepatu kelahiran Amerikaan gitu. Tapi tuh banyak Pak yang Banyak, beli. Terus mereka dibenturkan dengan ilegal, mereka nih nggak paham sebenarnya. Iya, Udahlah betul. beli aja lah gitu. Tapi kalau misalkan itu ini bagaimana Pak nanti sosialisasinya Pak dengan para pedagang ini? Sudah kadung mereka sudah terjun bebas gitu jualan itu gimana Pak nanti? Jadi gini Mas Roy, jadi emang di negara ini kan emang setiap hari itu kan kita melakukan perbaikan-perbaikan gitu kan. Dari regulasi-regulasi, undang-undang, peraturan itu kan perbaikan-perbaikan. Jadi ini salah satu perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa kita melarang baju ilegal gitu. Nah, saya di Komisi 6 itu kan sering komunikasi dengan saya sering juga ngomong di media, ketemu pedagang langsung gitu. Iya. Pada saatnya saya ketemu dengan para pedagang itu, begitu saya mengedukasi mereka bahwa ini Pak, ini barang bekas ini bahaya loh Pak, karena ini, karena itu, karena ini. Selain itu saya ngomong juga ke mereka, Pak, Bapak kalau misalnya mendagangkan barang made Indonesia kan Bapak mesti bangga lah, gitu. Kalau bukan kita yang ngejual, siapa lagi Pak, gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kan gitu. Kan tagline Pak Prabowo. Jadi kita harus mendukung itu. Pada saat saya ngomong itu, yang tadinya marah-marah mereka marah, yang wah kami kehilangan ini. Oh ternyata kami didukung ya dengan produk-produk Indonesia yang akan disuplai oleh Kementerian UMKM. Nah itu akhirnya mereka paham gitu. Nah tapi tentunya pedagang thrifting di Indonesia ini banyak sekali. Gitu. Betul. Banyak sekali gitu. Nah ini kita pelan-pelan harus mengedukasi mereka. Gitu, mengedukasi mereka bahwa Pak ini barang ilegal. Tapi tenang, ntar Menteri UMKM akan siap dengan 1.300 brand Indonesia yang akan dikolaborasikan dengan pedagang-pedagang thrifting gitu. Jadi nggak usah khawatir, pedagang thrifting itu nanti akan digantikan barangnya dengan barang yang legal gitu. Berarti akan disubsidi langsung oleh kementerian atau seperti apa Pak mekanismenya nanti Pak? Iya, jadi nanti Kementerian UMKM itu akan jadi sekarang tahapnya mereka Pak Menteri itu lagi muter-muter ke pedagang-pedagang. Kemarin dia ke Senen. Terus kemarin abis itu rencana mau ke Bandung, ke Bali, ke Medan. Jadi semua tempat-tempat itu akan disurvei oleh Pak Maman, Pak Menteri UMKM. Nanti dia akan lihat di sini pedagangnya apa aja. Karena di setiap tempat itu kan beda-beda. Iya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Iya, Ntar disurvei dulu. Nanti dia bilang, oke, kalau di Medan sukanya ini, dia akan suplai dengan produk-produk Indonesia yang sesuai dengan kemauannya mereka. Gitu. Oke. Yang di Senen gitu juga gitu. Jadi mereka sekarang dalam tahap untuk mensurvei di mana nanti barang-barang yang mana yang akan dia kolaborasikan dengan si pedagang-pedagang thrifting ini. Pak, Jadi saya potong sedikit, pernah di salah satu negara Korea Selatan kalau nggak salah itu dia ada barang UMKM tapi no branded Pak. Dia itu bukanya sampai jam 4 subuh kalau nggak salah itu. Itu memang barang-barang semua produknya itu produk lokal semua Pak. Nggak ada produk impor. Nah kan sekarang permasalahannya kan material kita nih Pak, bahan material kita kan mohon maaf dari China misalkan. Dia harganya sangat low sekali kan kalau lihat di online itu. Misalkan 20.000 dapat kaos kaki 5 misalkan. Tapi di lokal kita kalau kita offline nggak dapat gitu loh Pak. Ini bagaimana nih Pak dengan range harganya sama dari impor dari barang China ini Pak. Ya. Kalau kita bicaranya, kalau tadi Mas Roy bicaranya kan barang resmi ya, yang dia bayar pajak. Itu kita nggak bisa apa-apain. Karena biar bagaimanapun dia membayar pajak, mereka melakukan regulasi dia dilakukan semua, itu nggak bisa kita apa-apain. Tapi itu pun juga kita lagi dalam proses untuk mempelajari bagaimana caranya mereka kita kasih tarif. Supaya industri dalam negeri juga bisa bergejolak. Bisa bergerak ya. Kan kita tahu ya hari ini kan pabrik-pabrik tekstil banyak yang tutup ya. Betul. Jadi itu di dapil saya itu banyak sekali Mas. Yang pas kampanye itu saya komunikasi dengan pabrik-pabrik tekstil, hari ini mereka tutup. Itu banyak sekali. Saya nggak perlu sebut lah. Cuma itu banyak sekali di situ. Nah, itu kan kasihan mereka. Dan salah satu faktornya kenapa mereka tutup itu karena diserang dengan barang-barang ilegal maupun legal yang sangat murah. Artinya benar-benar harus regulasinya dibuat. Betul, kita harus ketat. Kita harus mendukung produksi dalam negeri itu. Tujuan kita tuh sebenarnya kita nggak mau ngapa-ngapain. Kita gimana caranya produksi dalam negeri ini, industri kita ini bisa bergerak lagi. Bayangin Mbak Rahel, satu pabrik di dapil saya
itu kalau tutup itu 30.000 orang. Ya itu kan pabrik-pabrik ini ya, padat karya ya. Iya. Jadi kalau sekali tutup tuh 23.000 orang PHK. Iya. Kasihan sekali mereka gitu. Nah itulah kita menghidupkan lagi gitu. Kita menghidupkan lagi dengan kita tutupnya barang-barang dari luar ini, kita hidupkan produksi dalam negeri. Jadi itu sebenarnya bagus sekali gitu. Jadi bukan sebenarnya ditutup tapi tidak diberi solusi gitu ya Pak ya. Nah ini kan masih banyak banget nih pertanyaan dari netizen nih ya Pak ya. Tapi kita hold dulu nih Pak. Kita hold dulu, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Tetap di Lepas. Lewat aspirasi. Ada solusi. Hoi 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 pelupas semuanya, balik lagi nih bareng aku Rahel dan juga Mang Ray. dan juga Bapak Fernando di Lepas. Lewat aspirasi ada solusi. Kali kita udah bahas banyak banget ya Bapak ya dan juga Mang Roy ya terkait kenapa sih memang si thrifting ini harus dihapuskan karena ilegal, bukan semata-mata untuk mematikan si pedagangnya, tapi memang untuk menghidupkan pedagang-pedagang UMKM barang-barang lokal. Begitu ya Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan netizen nih, padahal dari jualan thrifting saya bisa sekolahin anak saya kayak gitu kan, terus nggak masalah itu asal ada solusinya, jangan main sikat aja tanpa solusi. Yang menjadi pertanyaan nih Pak untuk DPR, apa kira-kira solusinya Pak? Ya, jadi Mbak Rahel dan Mang Roy juga harus paham ya, dan teman-teman juga harus paham bahwa kita tidak melarang thriftingnya. Thrifting itu kan pedagang baju bekas kan, kita tidak melarang thriftingnya. Yang kita larang adalah barang ilegalnya. Nah, barang ilegalnya itu kan barang ilegal, itu yang kita larang gitu. Nah, itu nanti akan kita ganti dengan barang-barang lokal. Barang-barang lokal itu kan barang-barang industri dalam negeri. Itu banyak sekali kita punya. Kita batik segala macam itu kan banyak sekali kita punya kan. Dan sepatu, baju, sendal itu semua tuh banyak sekali kita produksi. Nah, belakangan ini mereka itu produsen-produsen itu pada banyak layu, lesu karena dihajar dengan itu. Nah itulah kita akan menggerakkan itu semua. Jadi ibu-ibu yang tadi komentar netizen itu jangan takut. Kita pemerintah hari ini di bawah pemimpinan Pak Prabowo Subianto kita peduli sekali dengan rakyat. Apapun kebijakan yang kita lakukan itu pasti ada solusi dan ada mitigasi. Nah mitigasinya itu adalah dalam hal thrifting ini. Ntar Menteri UMKM udah dipanggil sama Pak Prabowo pada saat itu di istana untuk menggantikan barang yang ilegal menjadi legal. Dengan cara apa? Dengan cara produksi dalam negeri digairahkan untuk didagangkan di thrifting. Berarti ada peningkatan mutu dan kualitas dong Pak produk lokal. Harus. Karena kan apalagi Gen Z sekarang itu kan melihat wah barangnya seperti ini. Harus. Apalagi ada juga istilah yang apa? Rojali, rombongan jarang beli gitu. Rojali, gini nih Rojali semua. Apa Royana, rombongan nanya. Nanya Mang Roy mana? Kalau mungkin Roberus. Apa Roberus? Rombongan beli terus. Banyak uang ya, banyak uang ya. Mantap. Gitu. Berarti kan nanti harus selain peningkatan mutu, subsidi produk juga akan diberikan oleh pemerintah, betul ya Pak ya? Betul. Dan dari RDPU kemarin bersama Aliansi Barang Bekas dari Gede Bage ya Pak, kalau tidak salah ya. Mereka tuh kan menawarkan solusi Pak. Bisa nggak kami tetap jualan barang bekas, tapi barang bekasnya ini dikasih pajak? Nah, kira-kira terkait itu seperti apa Pak? Opsinya seperti itu. Nah, jadi kalau misal itu berarti kan mereka minta dilegalkan. Dilegalkan ya, barang ilegalnya dilegalkan. Nah, itu prosesnya panjang sekali itu. Itu mesti kan berarti kan kita mengacu di Permendak nomor 40 itu kan kita harus revisi. Nah, revisi Permendak itu ya panjang perjalanannya gitu. Saya nggak pernah bilang nggak mungkin. Tapi itu harus ada kajian lagi panjang. Tapi hari ini itu sebenarnya itu bukan solusi. Maksudnya itu solusi yang jangka panjang lah. Iya. Jangka pendeknya adalah kita harus ganti dengan produk dalam negeri. Itu solusi terbaik gitu. Hari ini produk yang sudah siap dalam negeri untuk diperdagangkan itu banyak sekali. Pak Maman kemarin baru udah bilang 1.300 merek ya, bukan 1.300 barang, 1.300 merek itu siap untuk diperdagangkan. Nah, thrifter ini, pedagang thrifting ini bisa menangkap barang itu dalam waktu cepat, karena Mbak Rahel mesti ingat, Mas juga mesti ingat, dalam waktu dekat kita menghadapi namanya tahun baru. Iya. Kita menghadapi namanya Lebaran, Betul. puasa dan seterusnya. Itu kan saat-saat mereka konsumtif untuk membeli barang. Nah inilah saya udah ngomong sama Menteri UMKM, Pak Maman ini harus segera karena mereka ini jangan sampai mereka mati di ujung-ujung tahun dan di awal tahun ini, di mana mereka momen-momen itu mereka sangat tunggu sekali gitu. Mereka setiap malam minggu pun dia
di daerah, contoh daerah Tangerang Selatan ya, itu banyak toko-toko yang thrifting itu kalau malam itu memang banjir Pak pembelinya. Iya. Ketika diganti dengan produk lokal, otomatis kan harus bisa bersaing ya kualitas maupun harga gitu Iya. loh. Iya. Jangan sampai dia nanti tutup tokonya malah nggak ada pengganti jual. produk, apalagi momen tadi kan tahun baru, Lebaran begitu Pak. Iya. Harapan mereka sih seperti itu. Iya. Justru menurut saya dan teman-teman di Komisi 6 juga sepakat bahwa ini momentum baik sekali untuk kita bangga kepada produk dalam negeri kita, untuk bangga kepada produk made in Indonesia gitu. Karena kalau bukan kita kan siapa lagi gitu. Kan ini sayang kalau kita udah produk-produk kita yang sangat bagus sekali, yang udah siap dijual, tapi mereka nggak bisa jualan. Ini momentum baik menurut saya untuk gimana caranya kita mau kolaborasi antara produsen-produsen dalam negeri dengan thrifting ini gitu, untuk gimana caranya kita bisa berkolaborasi untuk berdagangan ini. Tuh. Tapi kemarin waktu RDPU juga kan Pak, ini juga yang menjadi ketakutan para penjual barang-barang bekas, nggak bisa jualan sampai Lebaran tahun depan Pak, karena takut barangnya belum habis. Mereka kan juga memohon pada Komisi Stoknya, 6 untuk boleh dong kalau misalnya mau diilegalkan, boleh dong at least sampai Idul Fitri gitu ya. Kira-kira Bukan, tanggapannya seperti itu apa, Pak? salah sebenarnya gini. Oh gimana Pak? yang dimaksud mereka adalah gini, kan ini ada barang-barang yang sudah masuk ke tokonya mereka. Nah, heeh. Yang barang ilegal yang Iya, udah masuk ke tokonya sudah mereka. ada. Mereka khawatir itu diambil. Oh begitu, Gitu. diambil Nah. oleh pemerintah. Karena Oh. ilegal kan. Kalau Iya, waktu itu saya udah dengar dan komitmennya Pak Purbaya itu nggak akan disentuh, karena itu udah iya, masuk. nggak Udah masuk. Yang dicegat adalah yang mau masuk. Yang mau masuk. Oh. Jadi Berarti masih begitu. bisa jual. Iya, Iya, mereka iya, masih tunggu iya. sampai Masih habis. bisa. Nanti paralel pas barang ini setelah dijual, ntar barang lokal masuk gitu. Jadi mereka nggak akan putus. Jadi tetap ada barang yang mereka akan jual. Setiap saya ketemu sama pedagang thrifting, saya tanya, "Pak, masih ada stok? Masih banyak, Pak." Selalu ngomong kayak gitu. Nah, yang ditakutkan adalah stoknya mereka itu diambil. Diambil. Iya. Emang enggak ya? Itu nggak seperti itu. Sedangkan kan mereka udah keluar modal, yang ditakutkannya Ya, itu ya Pak ya. betul, Berarti buat para pedagang ini nggak usah takut ya kan, Nggak usah karena itu khawatir. barang-barang seperti itu tidak akan diambil. Pemerintah juga sangat mengasihi lah ya Betul, ibaratnya ya Pak, untuk para pedagang ini masih melakukan usahanya sampai memang produknya itu habis, kemudian nanti digantikan oleh dari Kementerian UMKM tadi, begitu ya Pak ya. Tapi juga jangan lupa pemirsa. Jadi mulai dari sekarang kita mencetai produk kita sendiri ya Pak. Betul. Betul. Kan kalau di itu kan kelahiran Vietnam, nah sekarang kelahiran Indonesia. Wede. Made in. Made in Tangerang. Kelahiran ya. Made in Kelahiran Tangerang. Nah, Iya, itu. made in Tangerang. Kelahiran Bandung ya. Iya, betul. Seluruh industri di dunia ini, kalau kita sebagai anak bangsa tidak bangga pada produk kita, ini siapa lagi? Iya. Nggak akan kita bisa sukses kalau misalnya kita tidak bangga dengan produk kita sendiri. Iya. Contoh misalnya Korea Selatan Iya. dengan K-pop itu. Betul. Mereka kan bangga sekali dengan K-pop itu kan, Iya. makanya mereka bisa sukses gitu. Nah, kita harus bangga dengan produk kita. Karena kalau kita nggak bangga, nanti Malaysia klaim-klaim lagi, ya kan Iya. kita yang rugi gitu. Iya, Jangan. betul. Jadi kita harus bangga, kita harus kuatkan produksi kita, produksi dalam negeri kita supaya kita bisa menjadi negara yang hebat. Banyak kok sepatu-sepatu Banyak. produk kita yang Waduh, bagus-bagus. banyak nggak Cuman memang terasa belum gitu. ke-up ya Pak ya, Ya. belum Ya. se-ke-up barang-barang dari luar, barang-barang thrifting gitu ya. Nah terkait itu tuh Pak, quotes dong Pak, kata-kata hari ini gitu Pak, untuk mungkin fenomena thrifting ini gitu Pak, para pedagang bahkan para pembeli juga gitu, gimana Pak pesannya? Jadi selain dari, saya kan punya Instagram juga, di YouTube juga kemarin saya ada beberapa kali ketemu di beberapa televisi juga, banyak masukan-masukan Mas Roy. Iya, siap. Banyak produsen-produsen di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu mengapresiasi apa yang kami lakukan gitu untuk melakukan ini gitu. Baik. Jadi mereka bilang, "Mas, makasih banget Mas, ini kita bisa bergairah lagi, kita bisa memproduksi lagi, kita bisa bangga pada produk dalam Bangkit negeri lagi kita, lah ya." kita bisa bangkit lagi, kita menegakkan peraturan yang ada gitu." Itu ada, itu masuk terus tuh ke Instagram saya gitu. Jadi quote-nya mungkin ya, kita harus bangga pada produk dalam negeri, kita harus tegakkan peraturan, kita harus nurut kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Iya, Wes. berarti memang kesan-pesan yang terakhir gitu ya Pak ya, memang kita harus bangga pada produk negeri dan juga perlu diingat kebijakan ini tuh dari, untuk, dan oleh rakyat, begitu ya Pak ya. Jadi tidak ada maksud pemerintah itu untuk mematikan satu, enggak. menghidupkan satu gitu ya Pak. Memang untuk semuanya malah Justru ini. menggairahkan kembali. Menggairahkan semuanya, karena kebijakan ini juga ada dari saran-saran masyarakat Betul. yang ekonominya bisa dikatakan takutnya termatikan, gitu ya, betul ya Pak ya. Kalau Bang Roy ada kata-kata terakhir nggak nih? Cukup Kayaknya lah ya. Atau ada lawakan lagi? Nggak ada. Ada lawakan lagi? Udah habis. dia kalau mau beli kan sering telat Pak. Oh gitu. Kalau Apa mau beli ke toko telat. Jadi kacang-kacang apa yang telat gitu. Apa tuh? Kacang kedelai maksudnya. Oh iya, betul kacang kedelai. Oke, aku juga ada. Bang, Makanan-makanan apa yang genit? Apa tuh Pak? apaan tuh? Apa tuh? Bubur cium-cium.
Nggak muksin. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Fernando Sama-sama, karena sama-sama. sudah berbagi persepsi Makasih, dan Pak ketenangan Fernando. ya bagi kita untuk fenomena-fenomena yang ada di Indonesia Paling terkait nggak thrifting menjawab ini. lah ya buat Menjawab. pelaku usaha Iya, thrifting betul. lah ya. Bukan Memberi- tidak mematikan. Tidak mematikan. Membangkitkan. Betul, dan kebijakannya memang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Yes. Begitu. Itulah tugas saya sebagai wakil rakyat untuk Betul. mengedukasi mereka gimana caranya kita sama-sama memahami bahwa pemerintah itu bekerja untuk rakyat juga. Berarti cocok di acara lepas ini ya kan? Cocok sekali. Lewat aspirasi. Ada solusi. Terima kasih pelupa semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.